Halo guys, selamat datang di Friday Toy. Ini adalah vlog saya juga yang pertama kali di luar ya. Gimana kabar teman-teman? Buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah follow juga di media sosial, di Instagram, di TikTok, thank you banget ya. Teman-teman dari mana? Boleh komen ya. Boleh kasih tahu ke saya, teman-teman orang Bandung juga kayak saya, atau teman-teman orang luar kota, atau teman-teman mungkin tinggal di luar negeri mungkin. Karena saya waktu itu pernah dapat DM, dia tuh dari Australia, orang Indonesia yang kerja di sana guys. Jadi nggak nyangka ya, dari kita ngevlog bareng, ternyata kita bisa dapat banyak temen. Itu yang saya alamin sejak saya mulai bikin YouTube. Sebenarnya saya bukan orang yang ini guys, yang berani ngomong di depan kamera. Saya justru orangnya sangat-sangat introvert, nggak berani ngomong. Cuman karena saya senang hobi dan hobi mainan ya, saya senang hobi mainan, makanya saya mulai ngevlog guys. Awalnya juga nggak mudah ya, agak susah guys, butuh penyesuaian. Terus saya orangnya nggak biasa ngomong di depan kamera guys. Nah ini sorry kalau misalnya gambarnya masih agak kayak ini, masih saya nyari settingan sendiri guys. Oke guys, kita masih dari lagi perjalanan guys, kita mau ke kantor ya. Nah jadi mungkin teman-teman mungkin yang pengen tahu saya kerjanya apa, saya tuh sebagai trainer guys. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, dulu tuh saya cuma trainer biasa guys, kerja di sebuah mega gym besar. Dan dari situ saya ngumpulin sedikit-sedikit supaya saya bisa beli atau bikin tempat gym sendiri guys. Jadi awalnya dari situ gitu. Jadi saya seorang trainer yang diberkatin ya dengan kerja keras juga guys ya, dengan usaha keras segala macam, akhirnya bisa buka tempat gym sendiri. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalnya mungkin sekarang lagi ngerintis, mungkin teman-teman pengen buka restoran gitu ya, teman-teman terus aja, jangan nyerah, jangan berhenti, terus jangan gengsi guys ya. Saya pernah punya teman dulu, dia selalu beli barang-barang mewah, jadi uangnya habis lagi, ya akhirnya sampai sekarang dia masih kerja gitu guys. Orang lain udah punya usaha, dia masih kerja, karena ya uangnya dia pakai buat barang-barang yang sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan gitu guys. Jadi teman-teman yang lagi berjuang, jangan nyerah guys ya, terus simpen uangnya, jangan beli yang nggak penting-penting gitu guys. Misalnya beli sepatu yang mewah karena lagi trending. Saya waktu dulu guys, itu pakai sepatu yang sampai udah bolong, udah jebol, depannya udah kayak buaya kayak gitu, udah kebuka, saya pakai terus karena buat nabung, paling sama saya dilem biar kepake, karena ada fungsinya sama aja gitu guys. Jadi prosesnya nggak mudah. Saya juga sempat dihina, kok pakai bajunya sama lagi, kok pakai sepatunya sama lagi, udah bolong lagi. Ya saya sabar aja, walaupun nggak enak ya rasanya digitu-gituin, dihina seperti itu, tapi saya jadiin motivasi guys ya. Teman-teman tetap terus berjuang, pasti sampai guys. Dan jangan sampai teman-teman tuh nggak ngandelin Tuhan. Saya bisa begini tuh benar-benar pure jalan Tuhan dibukain gitu. Jadi teman-teman jangan ngerasa Tuhan teh nggak dengerin teman-teman gitu, nggak ngelihat kesusahan teman-teman. Dia dengerin loh guys, dia dengerin, dan dia tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi teman-teman terus mungkin teman-teman pernah ngerasa gini nggak pas lagi proses gitu ya, teman-teman kayak sendirian, kayaknya Tuhan juga nggak dengerin teman-teman gitu, kayak Tuhan tuh dengerin nggak sih, kok kayak diam aja. Saya juga ngalamin gitu. Jadi saya kayak kosong, kayaknya Tuhan nggak dengerin nih gitu, kayak Tuhan nggak peduli sama saya nih. Tuhan peduli guys, Tuhan peduli, dan Tuhan benar-benar tahu apa yang kita pengen. Apa buktinya dalam prosesnya saya waktu itu udah mau tinggal sendiri di kos gitu ya, Tuhan bisa ngasih saya rezeki lebih untuk saya bisa ngumpulin mainan. Nah dulu tuh yang saya kumpulin dari mulai Hot Wheels, karena kan harganya masih terjangkau ya, mungkin teman-teman main Hot Wheels tahu ya, harganya kan murah, cuma 30 ribuan. Kalau yang ada edisi bagus 50 ribuan masih gitu. Nah terus satu lagi juga yang saya kumpulin tuh Lego guys, tapi Legonya tuh figur, bukan yang asli lagi, yang KW-nya. Karena menurut saya Lego yang original, menurut saya guys ya, kalau salah mungkin teman-teman yang main Lego tahu kualitasnya, boleh kasih komen. Kualitasnya bersama menurut saya, jadi saya pikir ya udahlah, dan harganya murah banget guys waktu itu, cuma sekitar 15.000, 20.000, itu tuh kita udah bisa punya Lego figur. Nah itu yang saya kumpulin guys. Nah saya waktu itu ngumpulin dari Marvel, dari DC gitu kan, karena waktu itu beli figurnya, kalau misalnya saya beli ya bisa-bisa saya nggak makan atau nggak bisa bayar kos. Nah jadi saya udah seneng sama kayak gitu-gitu guys. Terus saya juga senang binatang guys, itu yang nemenin saya waktu dulu lagi proses, lagi kerja gitu guys ya, lagi kerja capek, yang nemenin saya pulang tuh ya binatang. Yang saya punya dulu ikan cupang guys ya, itu sampai saya urus sampai dia tua banget, sampai dia tuh benar-benar meninggalnya karena memang ya dia udah berumur aja gitu, dan saya sedih banget waktu itu. Sama saya sampai dikubur, sampai kayak gitu guys ya, karena teman-teman bayangin lah, teman-teman kerja sendirian, dan itu benar-benar proses yang paling nggak enak. Teman-teman dihina, belum lagi kan namanya kerjaan ya. Dan waktu itu saya kebetulan punya manajernya tuh yang kurang baik gitu ya,
selalu marah-marah, selalu nyari-nyari kesalahan, meskipun misalnya nggak ada salah apapun. Teman-teman pernah ngerasa kayak gitu? Boleh komen. Nah, jadi udah mah nggak enak, kita penuh dengan komentar-komentar jelek ya, komplain-komplain jelek dari manajer kita, lingkungannya nggak enak. Jadi satu-satunya hiburan saya waktu itu untuk escape dari semua itu ya mainan. Gitu, teman-teman bisa nonton vlognya Frans Sanjaya. Nah, saya waktu itu cerita dulu prosesnya gimana gitu ya, dan itu benar-benar nggak enak guys. Nah, jadi teman-teman semangat aja, semangat. Sebelum teman-teman dapat sesuatu yang lebih baik, teman-teman harus nggak enak dulu. Nggak ada guys yang bisa instan. Kalau bisa instan semuanya orang bisa kaya guys. Kalau semuanya instan orang bisa kaya ya. Jadi kaya tuh gampang ya, nggak ada yang namanya orang susah, nggak ada yang namanya perampokan, nggak ada yang namanya ngerampok-ngerampok tuh nggak ada, karena semua orang kaya. Nggak kayak gitu kan, dunia itu nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus diproses dulu. Kadang nggak enak sama sekali gitu. Kadang saya pun sampai nangis ya. Waktu itu saya pulang udah mah nggak enak, terus hujan. Nah itu saya benar-benar nangis di situ. Cuman untung hujan ya, biar kayak sinetron gitu. Jadi nggak ketahuan gitu. Ya udah, terus jalan, walaupun nggak enak gitu guys ya. Sampai akhirnya mungkin Tuhan ngeliat kita, wah ini orang nggak nyerah nih, terus nyoba. Akhirnya kekumpul guys untuk kita bisa buka. Saya bisa buka tempat gym sendiri guys. Walaupun masih gymnya juga nggak terlalu besar ya. Jadi semuanya proses guys ya. Dan dari proses itu kita juga bisa jadi lebih bijak guys. Kita juga jadi lebih baik gitu. Kita juga jadi lebih bijaksana. Kita juga jadi bukan orang yang arogan. Teman-teman kebayang kalau misalnya teman-teman sukses terlalu cepat, kan biasanya jadi arogan. Nah kalau udah arogan, Tuhan tuh nggak suka guys. Ini saya bukannya nyuruh teman-teman untuk tidak sombong ya, itu terserah teman-teman. Teman-teman mau sombong itu haknya teman-teman. Cuman yang saya tahu kalau kita sombong, kalau kita arogan, Tuhan tuh nggak suka, dan Tuhan tuh bisa nyentil guys. Nah sekalinya nyentil tuh nggak enak gitu guys. Sekalinya nyentil itu kita benar-benar bisa dibikin jatuh lagi gitu. Benar-benar dari yang tadinya kita di atas jadi di bawah. Itu nggak enak guys rasanya. Nah makanya kalau teman-teman udah di posisi yang lebih baik, kata saya sih jangan sombong. Kata saya guys ya. Walaupun teman-teman bebas mau pamer mau gimana itu terserah teman-teman. Kita kan hidup di zaman yang dimana validasi itu pengennya instan gitu. Kita tuh pengen diakuin gitu guys. Kita tuh pengen dianggap gitu ya. Padahal kalau menurut saya guys ya, validasi itu nggak terlalu penting kalau buat saya guys ya, nggak terlalu penting karena cuma sementara guys validasi itu. Ini dari yang saya belajar ya guys ya, mungkin teman-teman bisa komen juga gitu ya. Kalau kita sukses bisa kita kayak JB guys, Justin Bieber, sekali dia salah dikit, sekali dia nggak perform sempurna, dia dihujat langsung dikata-katain, dan mungkin dia keluar dari rumahnya juga nggak enak gitu. Dia mungkin dikata-katain, malah dia terkenal loh guys, dan dia tuh kaya dan sukses. Nah teman-teman pengen nggak kayak gitu? Menurut saya validasi itu yang paling terbesar dari Tuhan. Kalau Tuhan bisa validasi kita, Tuhan tahu kita itu lebih baik guys ya, lebih enak gitu. Jadi kejar validasi Tuhan guys. Teman-teman juga lebih damai hidupnya. Teman-teman nggak usah membuktikan apapun gitu. Buat apa kita beli barang yang mungkin kita juga sebenarnya nggak terlalu suka, hanya untuk membuktikan sesuatu ke orang lain kalau kita tuh bisa, kita tuh mampu. Buat apa guys gitu? Kalau buat saya ya guys ya. Tapi nggak salah juga teman-teman pengen seperti itu ya, nggak masalah. Itu sih balik lagi sama teman-teman lagi ya gitu. Nah buat saya sih validasi Tuhan paling penting, karena dia yang ngasih kita hidup guys. Dia yang ngasih kita makan, dia yang ngasih kita hidup hari ini. Saya bisa nge-vlog hari ini, saya bisa bangun pagi hari ini, saya bisa ngopi hari ini, itu karena Tuhan gitu guys. Tuhan yang ngasih semuanya gitu. Jadi kita nggak bisa sombong guys ya. Kalau yang ngasih semuanya Tuhan, kok kita sombong gitu, kayak ngerasa kita sendiri. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi berjuang, masih lagi proses, mungkin teman-teman kok belum dapat gitu ya, sabar guys. Semua itu ada waktunya. Pohon juga kan nggak bisa tumbuh secara instan, nggak bisa langsung jreng jadi pohon teman-teman pas nanam, nggak bisa. Teman-teman harus mupukin dulu, teman-teman harus nyiramin dulu, teman-teman harus tahu jenis pohonnya apa, cara ngurusnya gimana, bener nggak? Kan nggak bisa padi sama pohon apel teman-teman ngurusnya sama, kan beda jadinya, tumbuhnya juga beda. Jadi teman-teman jangan bandingin teman-teman sama orang lain, bener nggak? Teman-teman tuh unik, teman-teman tuh punya ciri khas sendiri gitu. Jangan karena orang lain sukses teman-teman belum, teman-teman panik sendiri, teman-teman stres sendiri. Jangan kayak gitu guys. Ada waktunya gitu, ada waktunya. Ingat sekali lagi, ada waktunya. Kalau belum, teman-teman nikmati aja gitu. Jangan nanti gue bakal happy pas gue sukses. Sayang waktunya guys, sayang waktunya. Gimana kalau misalnya pas teman-teman sukses, teman-teman sakit, ya teman-teman sakit, teman-teman sukses, uangnya kan ke rumah sakit lagi, percuma guys, bener nggak? Percuma guys, uang teman-teman habis buat di rumah sakit. Itu pun kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, kalau sakitnya parah, selesai guys. Nah jadi jangan sombong ya. Terus kita juga yang, kalau saya belajar untuk kita harus punya etika yang baik. Ngomong sama orang tuh harus yang sopan. Kita nggak tahu guys, kadang-kadang dari kita ngomong sopan tuh kita bisa terbuka lagi rezekinya. Dari saya menghormati orang lain, walaupun mungkin orang itu dia tuh cuman tukang sapu, cuman jualan pedagang asongan,
ternyata dia bisa kenal siapa, dikenalin ke kita, dan ternyata itu bisa ngerubah hidup kita guys. Kita nggak tahu loh kayak gitu. Jadi teman-teman belajar punya etika yang baik juga ya, saling menghormatin bicaranya, cara bicaranya yang enak. Jadi kita juga seneng, kita juga jadi segen sama teman-teman gitu. Nah guys, ngomong-ngomong nih, ini saya jadi cerita. Ini saya udah mau hampir nyampe ya. Jadi tempat gym saya tuh ada di tengah-tengah kota guys ya. Jadi nggak terlalu jauh ke utara, nggak terlalu jauh ke selatan. Teman-teman ada yang gitu nggak? Misalnya teman-teman berangkat dari kos atau dari rumah, mungkin kerjanya juga sama di kota itu, atau teman-teman mungkin kerjanya keluar kota, pulang pergi. Boleh komen-komen ya guys. Gimana sih perasaan teman-teman pas berangkat kerja? Kalau saya sih, ini sambil cerita ya guys, sambil nunggu nyampe ya. Kalau saya lebih banyak bersyukur sekarang. Bersyukur, berterima kasih, dan percaya nggak percaya guys, semakin teman-teman bersyukur, teman-teman berterima kasih ya, teman-teman berkatnya makin banyak, makin kemana-mana guys. Percaya nggak? Makin melimpah gitu kemana-mana. Cuman gara-gara teman-teman bersyukur sama berterima kasih. Hal kecil teman-teman syukurin, kayak misalnya pas teman-teman tadi pagi bangun, bisa lihat, bisa berjemur, masih bisa ngopi gitu ya, masih sehat badannya, nggak ada kekurangan sesuatu apapun, nggak ada yang gimana-gimana. Bersyukur guys. Kadang-kadang orang lupa loh, hanya bersyukurnya kalau dapat rezeki yang besar, tapi kalau enggak, kitanya komplain terus, kitanya marah-marah terus, malah berkatnya nggak jadi-jadi guys, malah dapat berkatnya nggak kekumpul. Saya dengan bersyukur, berterima kasih terus guys ya, entah gimana tiba-tiba bisa kenal sama Ko Leo, bisa kenal sama Ko Ivan Marvel, bisa kenal sama The Amazing Fran Sanjaya, kebayang nggak? Padahal saya sebagai YouTuber baru mulai guys, subscriber aja nyampe 1000 juga sekarang belum, dan bisa vlog bareng sama mereka, itu luar biasa banget. Saya nggak nyangka banget, bahkan saya bilang saya masih segini subscribernya kok, nggak enak atuh. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang nonton waktu saya ngevlog di vlognya Kofras atau di Ko Leo, saya nggak banyak bicara, kenapa? Nggak enak guys. Saya menghormatin mereka, saya punya etika. Saya tuh di situ dibantuin, saya tuh di situ ditolongin sama mereka. Kalau saya banyak bicara, saya seenaknya sama mereka, kan kita ngelonjak itu namanya guys. Kita kurang ajar. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau menurut teman-teman ya nggak apa-apa, silahkan. Ya itu nggak apa-apa juga. Kalau saya nggak enak gitu guys. Karena saya bisa ada di vlog mereka aja, saya udah berterima kasih banget. Dan karena saya bisa ada di vlognya Ko Leo, Kofran, ya lumayan subscriber saya nambah. Nah jadi makanya saya tahu etikanya guys. Ya kita harus punya etika. Gitu, dia nolong kita loh. Jangan kita ngelunjak atau nambah seenaknya. Nggak boleh kayak gitu. Itu menurut saya guys ya. Kalau menurut teman-teman salah ya nggak apa-apa. Boleh komen aja ya. Nah jadi dengan bersyukur guys, dengan kita bersyukur itu berkat tiba-tiba banyak gitu. Berkat tuh tiba-tiba ada aja. Saya mau bikin YouTube baru pertama kali kan paling susah ya teman-teman. Ada yang pernah bikin YouTube ngerasain kan susahnya kayak apa? Nyari subscriber itu kayak nyari needle in the hashtag, nyari jarum di jerami, susah banget kan. Ngejar viewer gede juga susah. Tapi tiba-tiba karena saya bersyukur dan berterima kasih, bisa kenal Ko Ivan, bahkan bisa di vlognya Ko Ivan, itu luar biasa guys. Saya ngucapin makasih banget sama Tuhan. Terus tiba-tiba waktu saya lagi di eventnya ada Ko Ivan, ketemu sama Ko Leo, seseorang yang saya cuma bisa lihat di YouTube-nya. Keren nggak? Saya sampai Ko Leo gitu kan. Akhirnya saya bisa ngevlog bareng sama Ko Leo ya, Uncle Leo gitu ya sebutannya. Orangnya baik banget, humble banget guys. Orangnya bener-bener old money tapi humble banget. Itu orang kayak gitu jarang ya. Dan akhirnya Ko Leo tuh bilang ada event di Enhai. Nah terus waktu itu saya ikut. Saya nggak nyangka ada Ko Fran di situ, dan Ko Fran itu sangat humble guys. Mungkin teman-teman ngelihatnya ada yang wah sombong apa gimana, orangnya baik banget guys, serius. Orangnya baik banget, humble banget. Bahkan saya masih ingat dia pernah ngedoain staffnya sakit, dia doain apa, baik banget guys, baik banget. Orang kayak gitu tuh jujur menurut saya langka sekali guys. Orang kayak gitu tuh zaman sekarang susah dicari ya. Udah sukses, berhasil, tapi humble dan masih mau nolongin orang lain. Salah satunya saya juga ditolongin sama mereka ya. Jadi luar biasa guys. Saya sangat berterima kasih gitu. Nah jadi dengan teman-teman bersyukur, dengan teman-teman berterima kasih, itu berkat datang guys dari mana-mana ya. Berkat mengalir dari mana-mana guys. Ingat itu, kuncinya itu ya. Banyak yang bersyukur guys. Apa yang teman-teman bisa bersyukur hari ini? Mungkin teman-teman sehat, teman-teman masih punya pekerjaan, teman-teman naik jabatan. Kayak saya dulu waktu itu cuma trainer, bisa naik lagi ya, karena punya murid lebih banyak, sampai akhirnya jabatan saya yang sekarang itu bisa dapat bisa punya gym sendiri guys. Itu jabatan kehidupan lah ya. Nah gitu guys, kuncinya bersyukur guys. Bersyukur, teman-teman bersyukur, berterima kasih, teman-teman jadi happy, serius. Teman-teman jadi bahagia, teman-teman jadi damai gitu. Jadi saking damainya teman-teman bisa merasakan hal-hal sederhana tuh luar biasa guys. Hal-hal kecil itu sangat-sangat wah enak banget gitu. Bisa ngerasain kopi guys ya. Terus kalau saya kan mainan itu nggak cuman mainan doang. Saya ada ikan, ada burung nih guys yang saya bawa sekarang.
Itu saya benar-benar wah nikmatin banget. Teman-teman harus sadar satu hal ya, teman-teman harus sadar satu hal. Kita hidup terbatas, guys. Kita hidup nggak selamanya. Mungkin teman-teman suka ngomong, ah santailah, nanti aja, nanti aja. Kalau tiba-tiba kita kenapa-kenapa, selesai guys. Dan kita cuma bisa nyesel, kenapa waktu itu nggak gini, kenapa dulu nggak gitu. Ya, teman-teman, nih manfaatin waktu guys. Waktu itu teman-teman nggak bisa beli, bener. Teman-teman bisa beli waktu nggak? 1 menit aja, 1 menit beli waktu. Kita bayar semiliar, nggak bisa guys. Ya, itu yang punya kontrolnya Tuhan. Kecuali kita punya time zone atau punya mesin DeLorean, kita bisa balik lagi. Kan nggak bisa kayak gitu. Manfaatin guys, itu tuh harta yang paling berharga yang teman-teman nggak sadarin, waktu. Manfaatin. Lakukan apa yang teman-teman bisa, yang jadi bagiannya Tuhan, yang jadi bagiannya teman-teman, nanti bagiannya Tuhan, Tuhan yang kerjain. Jadi teman-teman nggak usah mikir, aduh caranya gimana ya, gua kan nggak bisa, gua ngomong depan kamera juga nggak bisa, saya juga nggak bisa guys. Ngomong kayak gini saya nggak bisa banget. Saya bisa karena waktu itu saya senang hobi dan waktu itu kepepet juga, dan saya juga ngeliat zaman, wah kayaknya saya harus bisa nih, karena mungkin nanti masa depan kita harus bisa jualan online, ngomong depan kamera seperti itu. Makanya saya lakukan. Teman-teman lihat aja video saya di TikTok yang lama-lamanya, video YouTube saya yang lama-lama, saya kaku banget guys. Gitu, dan saya bisa seperti ini ya, proses belajar terus, berusaha terus. Nah guys, udah sampai ya. Yuk.